selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Satu petak toko di kawasan Pasar Raya Padang, Senin malam ludes terbakar. Satu orang yang diduga pencuri sepeda motor diciduk polisi di Kota Padang dan satu orang lagi dicokok di rumahnya di Padang Pariaman. Nagari Sarugo, nagari yang memiliki ratusan rumah gadang dan menawarkan pengalaman berwisata alam dan sejarah. Satu petak toko berukuran 10 meter persegi di Pasar Raya Padang, di Jalan Kopas Raya, Kelurahan Kampung Jauh Dalam, Senin malam ludes dilalap si jago merah. Api cepat membesar dan membakar semua barang yang ada di dalam toko. Toko tersebut berisikan kaos kaki dan aksesoris lainnya yang mudah terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang menurunkan 5 mobil dengan belasan personilnya. Sempitnya lokasi menjadi salah satu penyebab petugas kewalahan. Api baru bisa padam setelah 30 menit petugas berjibaku. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, karena peristiwa terjadi saat toko ditinggal pemiliknya. Sedangkan penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan polisi. Bahwasanya ada terjadi kebakaran di daerah Pasar Raya. Kemudian langsung kami terjunkan armada dan personil sampai di lokasi. Yang terbakar adalah satu buah toko kaos kaki. Dan penanganan lebih kurang ada sekitar 30 menit. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena semua barang yang ada di dalam toko ludes terbakar. Alfi melaporkan dari Padang. Dua bulan terakhir, belasan sapi di kawasan tempat pembuangan sampah Ayah Dingin, pinggiran Kota Padang ini, mati karena terjangkit penyakit mulut dan kuku. Hal itu diutarakan sejumlah peternak yang ada di daerah ini. Salah satunya Init. Menurutnya, lebih dari 80 ekor sapi yang dipeliharanya, hampir semuanya pernah terjangkit PMK. 11 diantaranya mati dan puluhan lainnya sembuh. Kini, tinggal 1 ekor sapinya yang masih dalam masa pemulihan. Init hanya memberikan obat-obatan tradisional dan sesekali memanggil mantri hewan untuk mengobati ternaknya. Sebelumnya, Init mengaku telah melaporkan kasusnya ke petugas kesehatan hewan Dinas Pertanian Kota Padang. Namun tak pernah mendapat tanggapan. Saat petugas hendak memberikan suntik vaksin, Init pun keberatan. Kakek ini kecewa karena petugas datang terlambat. Hal senada juga diutarakan pemilik ternak lainnya di daerah itu. Udah kesiangan kalau saya bilang. Ukurnya waktu di bulan haji itu datang ke sini baru itu pas tuh. Memang orang dinas ke sini, saya udah bilang dia datang tuh artinya kan udah terlambat istilah. Itu memuncaknya jauh itu kena semua tuh. Ukurnya datang dia ke sini, diperiksa ke sini bagaimana. Ya masyarakat ini banyak semuanya beternak sekarang. Tapi kan pakai ramuan-ramuan itu itu kunyit sama itu ditumbuk ya sama ayah itu, kurus-kurus nggak mau makan, terus itunya, tapi nengkak-nengkak, ya kalau ada penyakit ya minta bantuan lah gitu. Suntik vaksin di daerah itu urung dilakukan. Kepala dinas membantah hingga kini belum ada satupun sapi yang mati di Kota Padang akibat PMK. Tidak melapor kita baru beberapa hari ke depan dilaporkan kepada kita. Tapi sapinya itu memang anak sapi, lokasinya di tempat pembuangan akhir, umurnya 4 bulan, kecil dari 4 bulan, kemudian karena kurang gizi. Ada sebagian pemilik sapi yang menolak, masih ragu, dan kemarin dia sudah oke, tapi sekarang menolak lagi. Keraguan-raguan ini yang kita coba antisipasi, kita coba memberi pengertian. Bahasanya memang vaksin ini sangat perlu. Sebelumnya diberitakan 11 ekor sapi di tempat pembuangan akhir sampah Ayah Dingin mati dengan gejala mulut berbuih, nafsu makan hilang yang mengakibatkan kurus, dan sapi juga susah berjalan akibat kuku kakinya bermasalah. Dari Padang, Robiham melaporkan.
Jumlah penderita penyakit demam berdarah di Kota Pariaman terus bertambah dari hari ke hari. Minggu lalu, 103 warga Kota Tabui ini positif DBD. Kini bertambah menjadi 108 orang. Karena peningkatan tersebut, Pemko Pariaman terus menggencarkan pengasapan untuk membunuh nyamuk Aedes aegypti, serangga penularnya. Seperti yang dilakukan Selasa pagi di Desa Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah. Di desa ini, pekan lalu 1 orang warganya dirawat karena DBD. Saat ini, 3 warga Desa Rawang terjangkit demam berdarah. 2 diantaranya balita dan 1 dewasa. Pengasapan dilakukan hampir di semua sudut kampung yang berpotensi tempat berkembang biaknya nyamuk. Tak hanya di halaman atau pekarangan, pengasapan juga dilakukan hingga ke dalam rumah. Kondisi warga di Sarawang memang sekarang ini sekitar 3 minggu yang lewat memang terkena serang DBD dan sudah dibawa ke rumah sakit dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan dalam masa pemulihan. Sejak pekan lalu, Dinas Kesehatan Kota Pariaman sudah menetapkan kota ini berstatus kejadian luar biasa atau KLB demam berdarah. Berdasarkan perbandingan jumlah penderita tahun ini, yakni 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 59 kasus. Untuk kondisi DBD di Kota Pariaman memang akhir-akhir ini meningkat. Minggu kemarin 103 dan minggu ini menjadi 108. Itu yang terserang adalah umumnya usia produktif. Masih KLB. Warga diimbau menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi sarang nyamuk. Selain itu, warga diminta melakukan 3M, yaitu menguras penampungan air, menutup rapat-rapat, dan mengubur barang bekas. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tenaga Satuan Pengamanan atau Satpam sebentar lagi akan memiliki sistem penggajian yang baru. Mereka tidak lagi digaji berdasarkan upah minimum provinsi, melainkan dengan sistem baru yang disebut struktur skala upah Satpam. Rencana ini sedang dibahas oleh para pemimpin perusahaan Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia atau Abu Japi seluruh Indonesia yang tengah menggelar Rakernas dan Rapimnas di Padang hari Selasa. Dalam struktur skala upah tersebut, gaji Satpam ditentukan oleh lokasi pekerjaan dan risiko kerja, dan juga ada remunerasi gaji, sehingga nilainya lebih besar daripada upah minimum provinsi. Hasil dari Rakernas dan Rapimnas tersebut akan disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja dan akan menjadi keputusan menteri untuk dilaksanakan di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah remunerasinya. Sehingga Satpam tidak hanya harus digaji oleh UMP lagi, tapi Satpam akan kami perjuangkan mempunyai susu Satpam, struktur skala upah Satpam. Ini ranahnya sudah ranah Kementerian Tenaga Kerja. Ini sedang kami proses terus dengan Kementerian Tenaga Kerja agar nanti profesi Satpam ini mempunyai standar gaji, apakah di perkebunan, apakah di migas atau di bentuk lain akan disesuaikan dengan lingkup tugasnya dan faktor-faktor resiko kerjanya. Rencana tersebut mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Satpam. Selama ini mereka digaji berdasarkan upah minimum provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2.400.000 per bulan. Itu pun masih dipotong iuran BPJS Tenaga Kerja. Sangat mendukung untuk agenda yang sedang berlangsung sekarang ini supaya kemakmuran anggota Satpam juga untuk supaya lebih pendapatannya lebih tinggi lah dari UMR. Jadi kita yang outsourcing ini lebih makmur lah untuk kedepannya. Tanggapan saya untuk kegiatan itu termasuk hal yang sangat positif untuk kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan Satpam dan lebih dihargai oleh masyarakat banyak dan lebih dianggap untuk keadaan dan profesi Satpam. Pemerintah provinsi mendukung rencana tersebut, terlebih tenaga Satpam tetap dipertahankan dan tidak termasuk kategori tenaga honor yang akan dihapus pada akhir tahun ini. Tenaga honorer itu memang dihapus, tapi hanya honorer tertentu. Tidak termasuk Satpam dengan sopir dan cleaning service. Karena 3 itu memang diprioritaskan tetap digaji menurut APBD. Diberikan tunjangan atau honor sesuai dengan
UMR. Maka dari itu yang 3 ini tidak dihapus, kecuali yang ada tenaga pendidikan, tenaga kesehatan. Nah, itu memang ada P3K nanti. Nah, itu memang diperjuangkan tetap ada. Rakernas sekaligus Rapimnas Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Abu Japi diikuti oleh 24 provinsi di Indonesia. Laudia Juhardio Anse melaporkan dari Padang.